Firman Tuhan, Shalom, Shalom, haleluya, firman Tuhan, Shalom juga yang di rumah yang sedang live streaming di YouTube. Puji Tuhan, sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa yang sangat luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Dan di hari ini ya Bapa, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau nyatakan setiap kemuliaan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan setiap dosa kami. Semerah dosa kami Tuhan, hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan. Dan tidak pernah Engkau akan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan segenap apa yang kami punya. Kami mau menyembah dengan apa yang kami punya Tuhan Yesus. Tubuh kami, roh kami, jiwa kami, hati kami Tuhan untuk kita menyembahkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Kau pimpin semuanya Bapa, awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau nyatakan sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita. Kita mau sembahnya. Hanya Engkau menjaga kami Tuhan. Hanya Engkau yang memulihkan dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Siapkan setiap hatimu yang di rumah. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lagi, Yesus kemuliaan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terus ku bersyukur kepada Kau Tuhan, karena Kau yang sangat luar biasa bagi kami setiap kehidupan kami. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Ayo Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati-Mu. Sama-sama katakan, segala pujian, segala
Bikin sa akin din bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Bikin sa akin din
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memulihkan setiap hati kami. Engkau yang sendiri yang memberkati setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami mau terus memuji kemuliaan Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau terus memulai ibadah ini. Haleluya, 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 haleluya. Semua siap puji Tuhan, semua siap puji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi puji Tuhan. Sama-sama yuk.
mendengarkan murid Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga suara murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Suara murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah dapat mengerjakannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanmu sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinmu yang kelihatan. Silakan dulu, kalian firman Tuhan. Siapkan setiap hatimu yang di rumah. Sama-sama kita harus dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita mau dengar-dengaran bersama Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dalam ibadah raya yang kedua secara online melalui YouTube Gereja IHK Kota sore ini tanggal 5 Desember 2021. Nah, sore ini saya David Tari rindu berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita masuk dalam bulan yang baru. Mari kita sambut bulan yang penuh sukacita, bulan di mana kita juga memperingati kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita dalam momen Natal. Mari kita sambut dengan antusias, dengan sukacita dan semangat. Dan ini juga merupakan bulan yang terakhir di setiap tahun, dan tahun 2021 akan sebentar lagi selesai. Mari sementara sambil introspeksi, sambil evaluasi, sambil koreksi diri, mari kita songsong tahun depan sepanjang bulan ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sore ini seperti tadi pagi saya sudah sharing, saya akan sharing hal yang dengan tema yang sama, dengan beberapa poin yang sama, karena sepanjang bulan ini kita akan belajar tema ini. Tapi sebelum kita mendengar firman, sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Berkati dan urapi ibadah kami sore hari ini. Biarkan kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami. Terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah membawa kami mengalami hadirat Tuhan, menikmati sukacita di dalam Tuhan kami. Terima kasih. Kami ucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan saya memberi judul sore ini, renungan saya seperti tadi pagi, yaitu Loyal to God, atau loyal kepada Tuhan, atau bisa diartikan taat, setia, patuh kepada Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai ayat 10 sampai ayat yang ke-13, 4 ayat firman Tuhan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat yang ke-11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon adalah dewa uang. Dalam pengertian pemahaman ayat ini adalah tentang uang, tentang pengelolaan finansial kita. Jadi kalau dalam bahasa sederhana sehari-hari, kalau kamu nggak bisa ngelola uang, siapa yang akan mempercayakanmu uang gitu? Kira-kira gitu. Ayat yang ke-12. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini kalau berbicara kita ikut orang, dipercayakan barang, dipercayakan benda, dipercayakan harta, bagaimana kita mengelola itu akan menunjukkan apakah kita bisa dipercayakan untuk harta kita sendiri. Lalu ayat yang ke-13 terakhir. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kepada Tuhan dan kepada dewa uang. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ini berbicara tentang prioritas, tentang fokus. Puji Tuhan, berbagailah mereka yang mendengar firman dan mengerjakannya. Jadi sore ini saya ingin berbicara tentang loyalitas, sama dengan tadi pagi. Nah, kalau berbicara loyalitas dalam kamus dikatakan bahwa loyalitas itu berarti patuh, berarti setia, kepatuhan atau kesetiaan dari kata dasar loyal yang berarti patuh dan setia. Di dalam Alkitab sudah banyak sekali contoh-contoh orang yang setia, orang yang loyal kepada Tuhan, orang-orang yang menuruti apa yang Tuhan mau kerjakan. Ada banyak cerita, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk kita tetap loyal kepada Tuhan. Nah, dari definisi loyal ini sudah sepatutnya kita sama Tuhan juga, kepada Tuhan kita juga loyal, artinya patuh, artinya setia. Karena itu poin utama, poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus loyal kepada Tuhan, kita harus patuh dan setia kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah dapat apa-apa kalau kita nggak belajar loyal kepada Tuhan, kalau kita nggak belajar setia kepada Tuhan, kalau kita nggak belajar taat kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan ibadah ini atau dimanapun Anda berada saat ini, dari 4 ayat tadi kita belajar yang pertama bahwa kita harus setia dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, kita juga harus pintar, harus cerdik, harus berhikmat untuk kita bisa mengelola keuangan kita. Yang ketiga, kita harus belajar untuk bisa mengelola harta siapapun yang dipercayakan kepada kita, entah itu titip, entah itu ya termasuk hidup kita. Ini kan titipan Tuhan, kita harus bisa mengelolanya dengan baik, karena memang pada dasarnya kita ini pengelola dan kita bukan pemiliknya. Yang terakhir, kita bisa melihat dari ayat yang 13 tadi bahwa fokuslah, jangan mendua hati. Kalau memang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau memang loyal sama Tuhan, loyal kepada Allah, loyallah dengan sungguh-sungguh. Jangan mendua. Di sini dibandingkan dengan dewa mamon, dengan keuangan. Setiaan kita, loyalitas kita diuji di dalam kehidupan kita. Jadi loyalitas itu artinya kepatuhan, loyalitas itu artinya ketaatan, loyalitas itu artinya tunduk kepada kehendak dan rencana Tuhan. Nah, di dalam loyalitas itu ada beberapa komponen. Di dalam loyalitas itu ada beberapa poin yang harus kita renungkan, yang harus kita pelajari, yang harus kita bisa
mengerti pada saat ini, yaitu yang pertama adalah namanya integritas. Integritas itu kesesuaian antara perkataan, kesesuaian antara apa yang dipikirkan, kesesuaian apa yang di dalam hati, dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita berbicara tentang loyal, maka kita harus melibatkan juga tindakan kita, melibatkan perbuatan kita, melibatkan apa yang kita pikirkan, melibatkan apa yang kita katakan. Kalau kita berkata loyal, maka seharusnya di dalam pikiran kita juga loyal. Lalu yang kita perbuat juga menjadi loyal. Jadi ketika kita loyal kepada Tuhan, setia dan patuh kepada Tuhan, ada sesuatu yang disebut dengan integritas. Kita harus punya integritas dengan loyalitas kita kepada Tuhan. Kalau memang kita mau komitmen dengan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh komitmen. Nggak cuma ngomong doang, nggak cuma di mulut saja, tapi di dalam tindakan kita, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ruth membuktikan ini ketika suaminya meninggal. Yang mertuanya berkata, pulanglah, pergilah. Orpa meninggalkan Naomi. Tapi Ruth dengan mulutnya dia berkata, aku akan ikut engkau sampai ke Bethlehem. Dan apa yang dikatakan oleh Ruth itu dikerjakannya. Dia mengikuti Naomi. Kalau Anda baca silsilah Yesus Kristus di kitab Injil, dia disebutkan menjadi salah satu yang menjadi bagian dari nenek moyang Tuhan kita secara manusia. Ruth membuktikan apa yang dia katakan. Elisa dengan Elia, waktu Elia berkata, aku akan pergi meninggalkan. Elisa berkata, aku tidak akan sekali-kali meninggalkanmu. Lalu Elia berkata, jangan sampai lalu matamu dari aku. Kalau engkau bisa melihat, maka akan ada sesuatu, double portion yang akan aku berikan kepadamu. Hingga cerita ada kereta berapi datang menjemput. Lalu jubah Elia ketinggalan. Elisa menyaksikannya. Ketika dia pulang kembali, dia membelah sungai Yordan dengan jubah Elia. Apa yang dikatakan Elisa, dia kerjakan. Dia komitmen, dia setia. Dan apa yang dikatakan Elia digenapi terjadi dalam hidupnya. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan menyaksikan apa yang dikatakan Elia terjadi. Elisa melakukan mukjizat 2 kali lebih banyak daripada Elia. Yang pertama, integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, ada kesesuaian. Yang pertama, loyalitas butuh integritas. Yang kedua, loyalitas butuh namanya dedikasi atau pengabdian yang terekspresi bisa ditunjukkan di dalam kehidupan. Orang berdedikasi, orang mengabdi itu nggak berharap dihargai, nggak berharap dihormati, nggak berharap penilaian orang. Mereka akan rela melakukan kerja keras yang terbaik. Kalau Anda loyal dengan Tuhan, Anda akan rela bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Kalau Anda loyal dengan gereja, kalau Anda loyal dengan hamba-hamba Tuhan, kalau Anda loyal dengan gerejanya, maka Anda akan bekerja keras untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kalau berbicara dedikasi, rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesuksesan pekerjaan Tuhan. Kalau Anda loyal di perusahaan, Anda nggak hanya memikirkan gajimu lebih baik, tetapi bagaimana perusahaan di tempat mana Engkau bekerja itu menjadi perusahaan yang bonafit, yang bagus, yang berhasil sesuai dengan visi misi perusahaan itu. Pengabdian. Hidupku ini adalah mengabdi kepada Tuhan. Itu bukan cuma buat saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang lain di gereja kita, dan hamba-hamba Tuhan dimanapun, pendeta dimanapun, tetapi untuk setiap kita pribadi manusia yang percaya kepada Tuhan, rela mengabdi kepada Tuhan, rela bekerja keras, memberi yang terbaik, rela berkorban untuk kesuksesan, kemuliaan pekerjaan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, 1 integritas, 2 loyalitas. Yang ketiga, konsistensi. Konsistensi itu ya mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Tekun, berdoa terus, percaya terus, melayani terus, beribadah terus. Karena latihan itu terbatas, latihan badani, tapi ibadah mengandung janji untuk hari ini maupun yang akan datang.
Kita harus konsisten. Kalau Anda semangat di awal, lalu runtuh di tengah jalan, pergi meninggalkan pekerjaan Tuhan, itu namanya Anda nggak konsisten. Waktu gereja ini dibangun 5 tahun yang lalu, masih ada beberapa orang yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tapi Anda yang terus hari ini ada di sini, saya berkata Anda konsisten. Anda bisa terima saya sebagai pendeta, sebagai gembala apa adanya, bukan ada apanya. Saya juga berusaha merendahkan diri saya, menerima semua kita apa adanya, karena kita memang pada dasarnya adalah keluarga di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, kan gitu. Amin. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten itu tidak terpengaruh oleh apapun. Kalau Anda mengasihi saya, nggak terpengaruh omongan orang, Anda tetap mengasihi saya. Kalau saya mengampuni Anda, memberkati Anda, saya nggak terpengaruh oleh omongan orang, karena saya tahu semua itu diberikan oleh Tuhan. Kita harus loyal kepada Tuhan. 3 komponen ini bisa menjadi pesan kita sepanjang bulan ini, supaya hidup kita ini punya integritas dengan Tuhan, supaya hidup kita ini penuh pengabdian kepada Tuhan, supaya hidup kita ini terus konsisten mengasihi, menyayangi Tuhan kita. Puji Tuhan, itu saja renungan sore hari ini. Mari kita loyal kepada Tuhan. Barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan setia juga dengan perkara yang besar. Mari kita benar dengan perkara kecil, maka Tuhan akan bawa kita untuk kita terus benar dalam perkara yang besar. Kalau kita loyal dengan Tuhan, kita nggak akan takut dalam kesulitan. Kalau kita loyal dengan Tuhan, maka kita tidak takut ketika tantangan itu terjadi. Kenapa? Karena kita tahu yang menjadi sandaran kita, yang menjadi pertolongan kita, itu Tuhan Allah kita. Kalau kita loyal dengan Tuhan, kalau kita punya dedikasi dengan Tuhan, kalau kita konsisten dengan Tuhan, maka kita percayalah bahwa semua hubungan yang rusak itu akan dipulihkan, semua yang sakit akan disembuhkan, semua yang lemah akan dikuatkan. Kita nggak takut dengan tantangan. Itu akan membuat kita menjadi setia. Orang yang loyal akan setia dengan atasannya. Tentu saja Tuhan kita yang kita layani, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu saja renungan pada sore hari ini. Anda diberkati, saya diberkati, semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Dan saya berdoa Anda menguji dirimu, rendahkan hatimu, dan siapkan dirimu. Saya beri waktu 1-2 menit untuk Anda berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki hosti maupun anggur, Anda bisa memakai roti tawar, Anda bisa memakai air putih, Anda bisa memakai teh ataupun media yang ada di dekat Anda. Pada intinya adalah yang penting fokusnya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan ambil waktu, saya juga ambil waktu untuk merenungkan dan menguji diri di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Sore ini kami mau mengambil waktu untuk masuk di dalam persekutuan, dalam kematian, dan persekutuan dalam kebangkitan-Mu di dalam perjamuan kudus. Berkati semua kami yang mengikuti sore ini di dalam nama Yesus. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, mari angkat rotimu, angkat hostimu, angkat roti tawarmu di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu asalnya dari Tuhan. So, pada waktu malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa roti ini, hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya, di dalam nama Yesus sama-sama kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala Bapak Ibu Saudara dan sekali lagi dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Barang siapa engkau makan dan minum roti dan anggur ini, engkau akan masuk dalam persekutuan, dalam kematian dan kebangkitan, dan memberitakan Tuhan
sampai Ia datang. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak akan pernah meninggalkanmu. Kami akan setia kepadamu. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu luas, Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur untuk perjamuan kudus sore hari ini. Bapak saya dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di dalam ibadah Natal Gereja GKI HK Kota secara hybrid, artinya onsite dan juga online pada tanggal 24 dan 25 Desember. Bapak Ibu Saudara nanti akan diinfokan melalui nomor WA yang ada di layar dalam ibadah ini. Anda bisa menghubungi nomor tersebut untuk bisa dapat informasi yang lebih lengkap. Puji Tuhan, saya berdoa semua diberkati Tuhan sore hari ini. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati Bapak Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat yang limpah, rahmat kasih setia dari Bapa di sorga, di dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, sama-sama berkata amin. Saya Pastor David Tari dan seluruh jemaat GKI HK Kota mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tuhan nyata dalam hidup